video kali ini saya akan mempresentasikan tentang perilaku organisasi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Yang pertama yaitu konsep dasar dan perilaku individu dalam organisasi. Definisinya yaitu perilaku, tingkah laku atau pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Yang kedua, organisasi, alat atau wadah yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi satu sama lain serta mempunyai tujuan yang sama. Apa sih itu organisasi? Dari bahasa Yunani, organon yang berarti alat. Banyak definisi oleh para ahli yaitu James Demoni, perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, Charter I. Bernard adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang ketiga, Stephen P. Robbins, suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ciri-ciri organisasi yaitu ciri-ciri umumnya terikat, format, dan tertatib. Yang kedua, pendelegasian, koordinasi, dan wewenang. Yang ketiga, ada kerjasama terstruktur. Yang keempat, sasaran dan tujuan. Yang kelima, terdapat komponen atasan dan bawahan. Tujuan organisasi yaitu pedoman kegiatan sebagai kompas dan pemusatan kegiatan, apa yang perlu dan tidak perlu. Yang kedua, sumber legitimasi. Tujuan menjadi sumber legitimasi kegiatan organisasi untuk menarik sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitar. Yang keempat itu sumber motivasi. Masa pengenalan. Banyaknya ide dan gagasan, antusiasme yang tinggi, ketertarikan secara emosional, komitmen bersama. Pada masa bayi, founder atau pendiri sebagai pusat aktivitas membutuhkan kerja keras, sistem dan prosedur masih sederhana, pengelolaan dan hierarki masih sempit. Pada masa anak-anak yaitu atau gogo, gagasan dan ide awal perlahan terwujud, semakin banyak yang ingin dikerjakan, ambil semua peluang dan kesempatan, semua ingin digarap atau dikerjakan. Pada masa dewasa, elektif memilih peluang, menetapkan skala prioritas realistis, level resiko moderat atau cari aman. Pada masa puncak, sasaran realistis yang ditetapkan telah tercapai. Sistem prosedur serta mekanisme pengambilan keputusan telah tersusun dengan baik. Fleksibel terhadap berbagai perubahan, agresif mencari peluang dan diversifikasi unit usaha, perhitungan dan prediksi yang ketat. Yang ketiga itu perilaku individu dalam organisasi. Individu adalah pribadi yang unik, latar belakang yang berbeda, karakteristik individual, kebutuhan, cara pandang dunia. Perbedaan individu membentuk perilaku organisasi. Keberhasilan individu dan organisasi, individu dan kelompok. Premis. Orang pertama yaitu yang memandang berbagai hal secara berbeda akan berperilaku secara berbeda. Orang yang memiliki sikap yang berbeda akan memberikan respon yang berbeda terhadap perintah. Yang ketiga, orang yang memiliki kepribadian berbeda berinteraksi dengan cara yang berbeda. Prinsip dasar individual. Yang pertama, manusia berbeda karena berbeda kemampuannya. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan berbeda. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Perilaku kelompok dalam organisasi. Definisi menurut para ahli, kumpulan individu yang saling berinteraksi. Satu, sosial yang terdiri atas dua atau lebih yang melihat diri mereka sendiri sebagai bagian dari kelompok itu.
sekumpulan individu yang saling tergantung, kelompok individu yang bersama-sama bergabung untuk mencapai satu tujuan. Tahap pembentukan kelompok, forming, tahap di mana anggota setuju untuk bergabung, ketidakpastian tujuan, struktur, dan kepemimpinan. Setiap orang membawa nilai, pendapat, dan cara kerja sendiri, konflik jarang terjadi. Storming, tahap di mana kekacauan mulai timbul. Pemimpin yang dipilih dipertanyakan kemampuannya. Faksi-faksi mulai terbentuk. Terjadi pertentangan akan masalah pribadi. Tahap ini selesai saat terdapat sebuah hierarki. Norming, tahap di mana individu-individu dan subgrup mulai merasakan keuntungan bekerja sama. Anggota mulai bebas mengungkapkan perasaan dan pendapatnya kepada seluruh anggota kelompok. Tahap ini selesai ketika struktur kelompok menjadi solid dan mengasimilasi semua harapan anggota. Performing, tahap kulminasi, kelompok sudah membangun sistem kerja yang produktif dan efisien. Anggota kelompok sudah saling bergantung satu sama lain. Keberhasilan kelompok terlihat dari prestasi yang dicapai. Tahap ini merupakan akhir dari pembentukan kelompok. Adjourning ada pada kelompok yang mempunyai tugas yang terbatas untuk dilakukan, maka terdapat tahap pembubaran. Yang keenam yaitu nilai dan sikap. Nilai merupakan gambaran yang menentukan apa yang penting dan apa yang tidak, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang benar dan apa yang salah. Nilai merupakan dasar terdalam, acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan. Etika dan moral. Etika itu dalam bahasa Yunani yaitu ethos, kebiasaan atau watak. Ketika merujuk pada dua hal, pertama, etika berkenaan dengan nilai-nilai yang dianut manusia olehnya merupakan cabang filsafat. Kedua, etika merupakan pokok permasalahan dalam nilai dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Moral dalam bahasa Latin yang itu mos, cara hidup, berbeda dengan moral yang artinya semangat atau dorongan. Moral dalam pengertiannya mengatur tingkah laku manusia, penekanan kepada karakter dan sifat individu yang khusus di luar ketaatan kepada aturan. Sikap atau attitude. Sikap tidak dibawa sejak manusia lahir, terbentuk karena adanya pengaruh dan peranan pembawaan dari lingkungan. Gerungan, sikap adalah kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Sikap senantiasa diarahkan pada suatu objek tertentu dalam arti bahwa tak ada sikap tanpa objek. Ada 5 karakteristik sikap, ada objek, tidak ada sikap tanpa objek, mengarah, di setiap objek pasti ada arah, berintensitas, sejauh mana atau seberapa tinggi sikapnya. Yang keempat, berstruktur. Ada komponen yang berbentuk dengan sendiri, kognisi, afeksi. Yang kelima, dipelajari. Sikap cenderung stabil dan memperhatikan alasan logika. Motivasi, pengertian. Motivasi itu kata motivasi yaitu motivation, kata dasarnya adalah motif yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Teori motivasi, teori kebutuhan, Ned dan Abraham. Teori 2 faktor dari Friedrich Herbert, teori prestasi dari David Mokel, teori penguatan, teori harapan, teori tujuan sebagai motivasi, dan teori 2 faktor dari Franz Herbert. Yang pertama yaitu faktor sesuatu yang dapat bermotivasi, motivator, faktor prestasi, achievement, faktor pengakuan atau penghargaan, faktor tanggung jawab,
faktor memperoleh kemajuan dan perkembangan dalam bekerja, khususnya promosi dan faktor pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, kebutuhan kesehatan lingkungan kerja, keamanan kondisi kerja nyaman, gaji, keamanan, hubungan antara pekerja, kebijaksanaan perusahaan. Ketika need tidak terpenuhi, maka karyawan tidak puas. Teori yang penguatan prinsip yang disebut hukum ganjaran, suatu tingkah laku mendapat ganjaran menyenangkan akan mengalami penguatan dan cenderung diulangi. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kebersamaan pengertian para anggotanya untuk berperilaku sama. Nilai budaya. Nilai ialah sesuatu yang penting, diprioritaskan dan diperjuangkan untuk direalisasikan. Nilai yang dibudayakan dalam organisasi. Yang pertama sejarah, yang kedua kegagalan dan kesuksesan, yang ketiga suku, ras, agama, yang keempat turunan, dan sebagainya.